Seharusnya Jan Etes yang menemui Anies di Solo. Pasca lengser dari kursi gubernur, Anies memang berusaha agar dirinya selalu bisa mengambil peran. Terlebih setelah Nasdem mendeklarasikan dirinya sebagai capresnya Nasdem. Semakin kental anjang sana anjang sini menawarkan diri untuk bisa diterima. Ya tidak apa-apa juga sih. Namanya juga sedang berupaya menarik simpati semua kalangan. Yang penting, di setiap keberaniannya itu, para buzzer yang telah diberi pencerahan oleh Musni Umar bisa segera memblow up seheboh-hebohnya dan segahar-gaharnya agar Anies tampak baik dan dianggap satu-satunya capres unggulan. Tapi bukan buzzer Anies namanya jika memberikan atau juga Anies ini dengan hal-hal yang biasa-biasa saja berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Bahkan selalu tidak masuk akal dan lebih ke berita hoax. Beberapa hoax yang muncul setelah Anies berpidato bertebaran di berbagai media sosial. Yang terbaru adalah di ajang KTT G20 Bali, berlanjut pertemuan Anies dengan Gibran di Solo. Untuk momen pertemuan Anies dan Gibran, sebenarnya adab ketimuran Indonesia sedang diajarkan oleh seorang anak muda dalam menghargai yang lebih tua. Mencium tangan adalah hal yang biasa dilakukan sebagai bentuk penghormatan, tapi menjadi berbeda maknanya bagi para pendukung dan buzzer. Musni Umar lantas saja mengklaim cium tangannya Gibran sebagai labeling bahwa Anies adalah tokoh pemersatu bangsa. Kalau hanya dicium tangannya saja sudah dianggap pemersatu bangsa, bagaimana dengan Rizik Syihab dan Bahar Smith yang tangan dan kakinya dicium oleh para santrinya? Apakah mereka juga pemersatu bangsa? Tidak segampang itu membeli seorang sebagai pemersatu bangsa hanya karena tangannya dicium. Sebagai bagian dari kewarasan logika, kita perlu paham bahwa itu memang harus dilakukan oleh buzzer Anies, memoles dan menaikkan harga seorang bernama Anies Baswedan. Yang jelas rekam jejak politik identitas yang jauh dari menyatukan bangsa tidak begitu saja hilang gara-gara tangannya dicium Gibran. Berikut beberapa kerjaan buzzer Anies yang dengan mudah ditelusurinya hoax itu. 1. Sebuah video berdurasi 8 menit 11 detik di Facebook mengklaim Anies Baswedan menggantikan Jokowi berpidato di KTT 20 karena bahasa Inggris Jokowi amburadul. Video itu menampilkan beberapa rekaman Anies saat menjadi pembicara, kemudian menampilkan rekaman Presiden Jokowi di sebuah acara. Judul videonya memalukan, bahasa Inggris amburadul. Anies langsung ditunjuk gantikan pidato Jokowi beritia terkini. Ditunggah pada 15 November 2022, thumbnail video membuat foto Anies Baswedan adalah hasil editan. Foto aslinya merupakan foto Presiden Jokowi seperti diunggah dalam artikel yang berjudul "Apa Tujuan G20? Ini Sejarah dan Manfaatnya untuk Perekonomian" pada 11 Maret 2022. 2. Sebuah video yang diklaim Anies Baswedan ditunjuk memimpin sidang KTT G20 beredar di media sosial. Video tersebut disebarkan salah satu akun Facebook pada Selasa 15 November 2022. Akun Facebook tersebut mengunggah video berdurasi 9 menit 21 detik. Thumbnail dari video itu memang foto suasana rapat dalam pertemuan G20, tetapi juga foto Anies yang diklaim memimpin langsung pertemuan tersebut. Breaking news, bahasa Inggris Jokowi belepotan, Anies gantikan Jokowi pidato kebangsaan di G20. Bikin malu, bahasa Inggrisnya belepotan, Anies langsung ditunjuk pimpin sidang G20. Hasil penelusuran foto identik yang dimuat beberapa artikel media arus utama. Satu di antaranya artikel berjudul "Apa Tujuan G20? Ini Sejarah dan Manfaatnya untuk Perekonomian" yang dibuat situs itu pada 11 Maret 2022. Video diklaim Anies Baswedan ditunjuk memimpin sidang G20 ternyata tidak benar. Thumbnail dalam video tersebut merupakan hasil rekayasa digital. Faktanya Presiden Jokowi yang memimpin dan membuka KTT G20 di Bali pada 15 November 2022. 3. Masih dari arena KTT G20. Video Presiden Turki Erdogan menolak berjabat tangan Presiden Jokowi dan memilih berjabat tangan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Video itu berjudul "Hadiri acara G20, Erdogan lebih memilih berjabat tangan dengan Anies ketimbang Jokowi, viral hari ini." Diunggah di YouTube, yaitu pada 14 November 2022. Video berdurasi 9 menit 22 detik itu menampilkan Anies bertemu dengan Erdogan. Klaim Presiden Turki Erdogan menolak berjabat tangan Jokowi dan memilih berjabat tangan dengan Anies adalah tidak benar. Foto Anies bersama Presiden Erdogan diambil pada tahun 2018 saat Anies melakukan ke Turki pada April 2018 silam. Foto itu diunggah Anies di akun Instagram pribadi 20 April 2018. Sedangkan narasi dalam video identik dengan situs berita yang diunggah, berjudul "Kunjungi Turki, Anies Baswedan bertemu Erdogan 20 April 2018.
Itu sebagian dari pekerjaan buzzer Anies seputar KTT G20 di Bali, yang oleh buzzer tentunya merupakan kesempatan baik untuk memoles Anies menjadi seolah-olah sosok yang sangat penting di negeri ini, belum lagi berita bohong lain. Ciri-cirinya mudah kok. Asal beritanya spektakuler, tidak masuk akal, dan bernada membenci termasuk pribadi Jokowi, itulah hasil pekerjaan buzzer yang telah melakukan proses pelatihan, pembekalan, dan konsolidasi. Jangan mudah percaya dan cek kembali setiap informasi yang didapat. Pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sedikit biar tidak terlalu gampang untuk menutup tulisan ini, kemarin seharusnya cukup Jan Etes yang menemui Anies. Karena dengan polosnya anak itu akan mencium tangan berkali-kali. Bahkan dengan kekanak-kanakannya akan melompat dan menggelayut minta gendong Anies, barulah itu bisa dikatakan Anies sedang menggendong calon presiden pemersatu bangsa.